Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sania Ayandanur dengan NIM 2020-610502. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi, Motivasi, Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan dengan motivasi sebagai variabel mediasi. Ya, jadi saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang saya lakukan. Kemudian selanjutnya saya juga akan menjabarkan mengenai penelitian terdahulu dan landasan teori yang saya gunakan sebagai rujukan. Kemudian kerangka penelitian dan metode penelitian yang saya gunakan. Ya. Manusia merupakan sebagai salah satu sumber daya yang diperlukan untuk sebagai keberlangsungan dari suatu usaha maupun organisasi. Sumber daya manusia ini memiliki peran yang penting untuk menentukan keefektivitasan atau keberhasilan dari suatu organisasi maupun usaha tersebut. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang baik agar bisa mencapai tujuan visi misi dari perusahaan tersebut. Salah satu permasalahan yang muncul ketika kita membicarakan mengenai manusia sebagai sumber daya suatu organisasi adalah kinerja dari karyawan. Karena manusia itu memiliki sifat maupun pola kerja yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan penanganan maupun solusi yang berbeda-beda untuk setiap case, ya, setiap kasusnya. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Beberapa faktor diantaranya itu adalah kompensasi, motivasi, dan komitmen organisasi. Menurut Leonardo dan Andreani, kompensasi ini dapat menjadi salah satu cara untuk yang bisa menjamin tercapainya tujuan maupun adanya keselarasan tujuan dari perusahaan. Perusahaan bisa memberikan perhatian dengan memberikan kompensasi, baik kompensasi langsung maupun kompensasi tidak langsung. Pengertian dari kompensasi sendiri adalah suatu hubungan timbal balik antara perusahaan dengan karyawan. Kemudian kompensasi ini juga dapat dijadikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menarik minat dari calon karyawan maupun sebagai sesuatu cara untuk mempertahankan karyawan yang dirasa penting bagi suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Kenelak pada tahun 2016 menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rizal pada tahun 2014 menyatakan hal yang sebaliknya, bahwa kompensasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan.
Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi. Ketika seorang karyawan itu termotivasi dalam melakukan pekerjaannya, maka dia akan mencoba untuk memberikan yang terbaik, memberikan usaha terbaik dari dirinya sehingga dapat menunjukkan kinerja yang baik pula. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal pada tahun 2014 dan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah beserta Tobing pada tahun 2018 menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Faktor selanjutnya yang bisa mempengaruhi kinerja dari karyawan adalah komitmen organisasi. Ketika seorang karyawan sangat berkomitmen terhadap organisasinya atau memiliki rasa komitmen organisasi yang tinggi atau rasa keloyalan yang tinggi, maka dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan tersebut. Karena ketika karyawan tersebut merasa sangat percaya dan sangat loyal kepada suatu organisasi, karyawan tersebut dapat memberikan usaha terbaiknya sehingga menunjukkan kinerjanya yang baik. Baik, selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian yang saya gunakan sebagai dasar atau rujukan pada penelitian yang akan saya lakukan. Selanjutnya adalah landasan teori. Untuk landasan teori dari kinerja karyawan, saya menggunakan pengertian dari Kenelak et al. Tahun 2016, yaitu merupakan sebuah perwujudan kerja oleh karyawan yang dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan maupun organisasi. Kemudian sementara itu untuk kompensasi saya menggunakan teori dari Kenelak et al. Juga, bahwa segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai bentuk balasan atas jasa yang diberikan. Kemudian ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sebuah sikap atau perilaku seseorang dalam sebuah keloyalan kepada organisasi. Keloyalan ini bisa berupa bentuk kepercayaan terhadap visi, misi, maupun tujuan dari perusahaan. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi ini merupakan sebuah proses yang menjelaskan kekuatan, arah, dan konsistensi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Berikut ini adalah kerangka penelitian yang saya gunakan, yaitu H1-nya adalah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemudian untuk H2-nya, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Untuk H3-nya, komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Dan H4-nya, mediasi motivasi mempengaruhi kompensasi terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya adalah metode penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan melakukan survei. Jadi peneliti akan mengumpulkan dan mempelajari data yang didapat dari sampel suatu populasi. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini adalah bersifat asosiatif, yaitu mengenai suatu hubungan antara dua variabel. Nah, bentuk dari penelitian ini adalah hubungan kausal
yang bersifat sebab akibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh sebab akibat dari variabel-variabel yang diteliti. Kemudian dimensi waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan cross-sectional. Peneliti hanya menggunakan data pada satu waktu tertentu dan observasi terhadap subjek penelitian hanya dilakukan satu kali saja. Kemudian untuk ruang lingkup dari penelitian ini adalah terdiri atas variabel kompensasi, motivasi, komitmen organisasi, kinerja pegawai, dan mediasi variabel motivasi. Kinerja karyawan di sini adalah sebagai variabel dependen atau terikatnya. Kemudian kompensasi, motivasi, dan komitmen organisasi sebagai variabel independen atau bebas. Dan yang terakhir ada motivasi juga sebagai variabel mediasi. Nah, metode penelitian ini berikut ini adalah skala definisi operasional beserta skala pengukurannya. Jadi untuk definisi operasionalnya saya menggunakan penjelasan dari Leonardo dan Andreani pada kinerja karyawan, yaitu merupakan suatu hasil kerja oleh seorang karyawan yang telah dikerjakan sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku di perusahaan tersebut. Skala pengukuran dari variabel ini adalah skala Likert 1 sampai 5, di mana 1 itu adalah sangat tidak setuju dan 5 adalah sangat setuju. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan balas jasa yang diberikan. Skala pengukurannya juga sama, yaitu menggunakan skala Likert 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju dan 5 adalah sangat setuju. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi di sini merupakan suatu daya pendorong atau perangsang untuk melakukan sesuatu. Skala pengukurannya juga menggunakan skala Likert. Selanjutnya ada komitmen organisasi, yaitu keberpihakan seorang karyawan terhadap organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Skala pengukuran yang digunakan juga adalah skala Likert. Nah, berikut adalah untuk kisi-kisi atau indikator yang digunakan. Indikator dari kompensasi ada asuransi, gaji, bonus, dan tunjangan. Kemudian sementara untuk motivasi ada kebutuhan fisik, rasa aman, sosial, kebutuhan akan harga diri, dan aktualisasi diri. Indikator untuk komitmen organisasi ada kerelaan dan kepatuhan, identifikasi, dan internalisasi. Selanjutnya ada kinerja karyawan. Indikator variabelnya adalah kuantitas, kualitas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa penelitian ini bersifat kuantitatif dan metode pengumpulan datanya akan dengan metode survei, yaitu menggunakan kuesioner, sehingga data dari penelitian ini adalah data primer atau langsung dari respondennya. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mohon untuk memberikan masukan, kritik, dan saran agar penelitian ini dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.